Santapan Harian Minggu 26 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-57. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Ajarlah kami kebenaran-Mu dan tuntunlah kami. Dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 9 ayat 50-57. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, mengepungnya dan merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kokoh di tengah kota, dan seluruh warga kota itu, laki-laki dan perempuan, melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Abimelek sampai ke menara itu. Ia menyerangnya dan berhasil mendekati pintu menara itu untuk membakarnya. Namun seorang perempuan melemparkan sebongkah batu kilangan ke kepala Abimelek dan memecahkan batok kepalanya. Segera ia memanggil hambanya yang membawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, dia dibunuh oleh seorang perempuan." Lalu hambanya menikam dia hingga mati. Setelah orang Israel melihat bahwa Abimelek telah mati, mereka kembali ke tempat masing-masing. Demikianlah Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek terhadap ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang Sikem ditimpakan Allah atas kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal menimpa mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, sehebat atau sepandai apapun seseorang, ia tetap tidak boleh merasa paling berkuasa dibandingkan orang lain karena ia bisa saja gagal pada suatu saat di masa depan. Kehebatan saat ini akan habis atau hilang pada waktunya. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan dari manusia. Pernyataan di atas berlaku untuk semua orang dan juga pas untuk dikenakan pada Abimelek yang punya sepak terjang yang kelam. Ia seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Untuk menjadikan dirinya raja, ia tega membunuh banyak sekali orang, termasuk 70 saudaranya sendiri dan warga kota Sikem. Berbagai kejahatan terus dilakukannya. Kota Tebes dikepung dan direbut. Menara di mana warga kota melarikan diri diserang dan dibakar. Melihat kekejian Abimelek, Tuhan pun tidak tinggal diam. Ia memakai seorang perempuan yang melempar kepalanya dengan sebongkah batu kilangan. Di sanalah seluruh kehormatannya terkubur. Seorang penguasa yang keji dikalahkan dan dipermalukan oleh seorang perempuan. Akhir dari semua ini adalah Abimelek mati dibunuh oleh hambanya sendiri dan Israel pun dipulihkan. Keadilan Tuhan dinyatakan ke atas Abimelek dan orang Sikem. Mereka dihukum sesuai dengan kutuk Yotam. Kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa apapun kejahatan yang kita perbuat, ingatlah bahwa semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Sebab tidak ada perbuatan jahat yang lolos selamanya. Mungkin 1 atau 2 kali kita akan lolos, tetapi kelak dosa dan kejahatan itu akan terbongkar dan menghancurkan hidup kita. Inilah peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga hidup dengan baik dan taat kepada Tuhan sebagai wujud kasih dan iman kita kepadanya.
Berdoalah dengan rendah hati dan mintalah kepada Roh Kudus untuk membantu kita dalam melawan dosa dan menjauhi kejahatan. Ingatlah, pengorbanan Kristus di kayu salib telah menebus kita dari segala dosa. Sebagai umat Kristen, peganglah dan pertahankanlah motivasi untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, nafas kekudusan, diamlah dalam hati kami. Ketika dosa menggoda dengan suara lembut, bangkitkanlah keberanian untuk berkata tidak. Ketika langkah kami mulai condong pada kejahatan, tariklah kami kembali ke jalan terang. Kuatkan kehendak kami yang lemah, tajamkan nurani kami yang sering tumpul, agar kami hidup dalam kemenangan atas dosa. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.